Maka dari qiraah Hafiz an Asim, maka qiraah Hafiz an Asim sanadnya tadi tinggi, dia membaca kepada guru Zir ibnu Hubeish, dan sering kita lewati Zir ibnu Hubeish tabi'i yang merupakan tabi'i mutawassit, dan dia mengambil dari sahabi Abdullah ibnu Mas'ud. Ini dari jalan Zir ibnu Hubeish kepada Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud kepada Nabi. Dan juga Hafiz an Asim, yakni Asim ibnu Abi Nujud, membaca juga dari gurunya Abu Abdurrahman As-Salma. Dan Abu Abdurrahman As-Salma mengambil dari sahabat Ali ibni Abi Thalib. Maka inilah dari sanad qiraah Asim. Maka bersambung kepada Nabi dengan sanad yang tinggi dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi. Dari Abi Abdurrahman As-Salma atau As-Sulami dari Ali ibni Abi Thalib, maka sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari murid-murid yang masyhur dari riwayat Asim adalah Hafiz. Dan juga Hafiz Ibnu Sulaiman yang matruk, dari segi ilmu hadis dia matruk. Dan juga dari muridnya yang agung dan siqah, Imam Al-A'mash. Maka Al-A'mash barakallahu fikum, dia imamnya muhaddisin dan imamnya ahlil qiraah. Dan dia juga termasuk yang mempopulerkan qiraah Hafiz an Asim, karena dia dari murid Asim ibnu Bahdalah. Dan Asim meriwayatkan dari tabi'i, kemudian dari Ali dan dari Ibnu Mas'ud. Maka sanadnya bersambung. Maka ini dari dua contoh bagaimana qiraah yang bersambung. Mau ditambah dengan qiraah Al-Kisai, Abu Amr, nanti akan panjang. Atau qiraahnya Ya'qub Al-Hadrami. Karena di sini pertanyaan, maka kita batasi. Yang jelas qiraah Abu Amr, dan dia adalah Abu Amr ibnul Ala Al-Basri, dari ulama ahli Basrah. Maka barang siapa yang ingin belajar dari ahli Basrah, kembali kepada Abu Amr ibnul Ala. Ini yang kita sebut dengan qiraah Abu Amr, yang kadang-kadang dia sama dengan Wars taklil, kadang-kadang dia sama dengan Al-Kisai dalam keadaan Al-Imalah Al-Kubra di pelajaran-pelajaran kita. Maka sanadnya dia belajar kepada para tabi'in di Hijaz dan di Irak. Di antaranya Mujahid. Dan Mujahid belajar dari Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas belajar dari Ubay ibnu Ka'ab. Dan Ubay ibnu Ka'ab dari Nabi. Maka sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gurunya Mujahid dan Ibnu Katsir. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ubay ibnu Ka'ab, dari Nabi. Dan begitu pun dari qiraah Al-Kisai, yang mana Al-Kisai namanya adalah Ali ibni Hamzah Abul Hasan. Maka dia pun sanadnya sahih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari qiraah yang masyhurah.
Maka sanadnya Al-Kisai mengambil dari Hamzah. Dan Hamzah mengambil dari Al-A'mash dan Abdurrahman ibnu Abi Layla. Dan meriwayatkan dari Minhal ibnu Amr, dari Sa'id ibnu Jubair. Kemudian Sa'id ibnu Jubair ma'ruf meriwayatkan dari Ibni Abbas. Dan dari Ibnu Abbas kepada Ubay ibnu Ka'ab, dan dari Ubay kepada Nabi. Maka qiraah Al-Kisai yang sering kita baca dan aneh, qiraahnya Imalah Al-Kubra, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara, tanpa tasdid, walladzi qadara fahade. Maka ini pun qiraahnya Nabi. Dari Ubay ibnu Ka'ab, masyhur diambil qiraah ini kepada Ubay. Dan Ubay mengajarkannya kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengajarkannya kepada muridnya Sa'id ibnu Jubair. Dan Sa'id ibnu Jubair diambil oleh Minhal ibnu Amr, tabi'i. Dan dari Minhal ibnu Amr diambil oleh Al-A'mash dan Ibnu Abi Layla. Dan dari keduanya diambil oleh Hamzah. Dari Hamzah lah mengambil Al-Kisai qiraah ini. Maka qiraah yang tadi kami sebutkan, yang seperti orang bilang kayak lahjahnya orang Betawi, waduhe wasyamsi waduheha, maka ini adalah qiraah Al-Kisai yang bersambung kepada Nabi. Dan begitu pun qiraah yang lainnya. Maka kita tinggalkan yang lainnya. Yang jelas semua qura yang kita berikan tadi itu sanadnya sahih. Berarti yang kita pelajari biasa 5 qura telah kami sebutkan sanad dari riwayat Nafi', riwayat Asim, riwayat Abu Amr Al-Kisai, ya sudahlah tanggung. Riwayat Ya'qub Al-Hadrami. Maka qiraah Ya'qub Al-Hadrami disebutkan oleh Ibnu Al-Jazri. Maka qiraahnya dari Abil Ashhab, dari Abi Raja, an Abi Musa, ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka langsung kepada Abu Musa Al-Asy'ari, orang yang paling indah qiraahnya. Dan dulu juga Ya'qub Al-Hadrami mempunyai suara yang indah. Belajar dari sanad Abu Musa Al-Asy'ari dari sahabat. Maka di sini sanadnya jelas. Maka 5 qura yang kita pelajari di pelajaran-pelajaran kita di ilmi tajwid dan di ilmi qiraah, sanadnya sahih, sehingga apa yang kita pelajari adalah qiraah yang benar, alhamdulillah. Maka kita tutup pelajaran kita tadi dengan pertanyaan setelah kita jelaskan apa itu qiraah sab'ah dan bagaimana sanad-sanad dari para qura. Maka bagaimana sekarang hukumnya? Maka hukumnya disebutkan oleh para ulama adalah seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Pelajaran ilmu tajwid, ilmu qiraah yang lainnya. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini ucapan dari para ulama dan saya wakilkan dari ucapan Ibnu Hazm. Maka berkata Ibnu Hazm, amma al-istighal biriwayat al-qura al-masyhurin as-sab'ah wa qiraah al-hadis wa talabal ilmi nahwi wal lughah fa in talaba hadhil ulum fardun wajibun 'alal muslimin 'alal kifayah. Maka orang-orang yang mengajari manusia dari Al-Qur'an, tajwid dan qiraahnya dan sifatul huruf, dan mengajari manusia ilmu hadis, ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, dan juga mengajari manusia ilmu lughatil arabiyah secara detail seperti al-mubtada wal khobar. Al-khobar boleh menjadi jumlah dan sibhul jumlah seperti Allahu ahad, khobar yang mufrad, ataupun bisa jumlah dari fi'il madhi, khobarnya itu seperti Allahu yakbidu misalnya. Maka ini fardu kifayah, tidak wajib fardu ain. Setiap manusia harus mempunyai ilmu qiraah, harus mempunyai ilmu tajwid, harus mengetahui hadis yang sahih dan yang dhaif. Maka
tidak ada. Maka ini dari ucapan Imam Ibnu Hazm, hukumnya fardu kifayah. Dan disebutkan yang terakhir, apa keutamaannya mempelajari dari ilmu qiraah? Maka seperti Ibnu Hazm tadi juga masih menyebutkan di masdar yang sama. Dan belajar qiraah fadlun adzim liman talabahu. Maka dia mempunyai pahala yang besar karena tadi fardu kifayah. Maknanya sebagian kewajiban sudah tidak wajib lagi dikarenakan ada orang yang mempelajari fardu kifayah. Sehingga tidak wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mempelajarinya selama ada ahli sunnah yang mengajarkan qiraah, ilmu qiraah. Dan adapun keutamaannya masuk kepada keumuman, kata Imam Ibnu Hazm, hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Indak ya Hudzaifah man sahabiyuh wa man akhrajah. Maka masuk kepada keumuman orang yang mengajari ilmu qiraat, keumuman mengajari Al-Qur'an seperti hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang mengajari Al-Qur'an, mengajari qiraah, mengajari ilmu tajwid, mengajari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Disebutkan oleh Nabi khairukum, sebaik-baiknya kalian, wa 'allamahu, yang belajar Al-Qur'an dan mengajari Al-Qur'an. Maka kita belajar qiraah di sini tidaklah sia-sia dan tidaklah wah lebih baik belajar tafsir, ngapain belajar perbedaan bacaan susah dan sebagainya. Maka susah bagi yang tidak Allah berikan kemudahan, dan mudah bagi yang orang diberikan taufik oleh Allah. Maka man sahabihu man akhrajah? Sahabihu Utsman bin Affan. Akhrajahu Muttafaq alaih. Al-Bukhari, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Diriwayatkan oleh Utsman bin Affan namun di Sahih Al-Bukhari, tidak di Sahih Muslim, maka Sahih Al-Bukhari saja. Maka dari sini kesimpulannya ya ibadallah, apa yang kita pelajari dari ilmu qiraah, dia adalah fardu kifayah. Maka seharusnya karena dia fardu kifayah, kaum muslimin bersemangat dan tidak lari dari ilmu-ilmu seperti ini, dan bersyukur kepada pengajar yang mengajari manusia kepada ilmu-ilmu yang bersumber dari Nabi, bersumber dari Al-Quran, dari ilmu qiraah. Dulu Nabi diturunkan kepadanya Al-Quran oleh Jibril dari sab'a qiraah. Ada hadis lagi, lupa saya tadi tidak menyebutkan, disahihkan oleh Imam Al-Albani di Sahihah, bahwa di saat diturunkan Al-Quran, Ubay ibnu Ka'ab mempersaksikan bagaimana Nabi diturunkan Al-Quran, ja'a Jibril wa Mikail. Maka Jibril menurunkan ala qiraah, ala qiraatain, ala qiraatain, ala salasa qiraat. Maka Nabi berkata kepada malaikat yang menurunkan, ini qiraah yang pertama, ini qiraah yang kedua. Maka dipersaksikan oleh Ubay, Nabi berkata kepada malaikat Jibril, ala salasa qiraah, ala arba'ah, ala sab'ah. Maka ini yang lafaz kelima, ini lafaz yang keenam, ini lafaz yang ketujuh. Maka inilah yang sekarang terjadi perbedaan. Maka setelah antum sekarang paling sedikit mengetahui dari jawaban soal ini, tidak ada di antara kalian yang menganggap remeh ilmu ini. Bahkan ilmu ini ilmu langsung dari Nabi, sanadnya bertumpu kepada Nabi. Dan menjadi yakin kita bahwa apa yang kita baca adalah benar. Karena sekarang saya mau tanya kepada antum. Antum yang biasa bilang, alah jangan bikin fitnah, di masjid baca ajalah hafaz an Asim. Saya mau tanya, dari mana kamu mengetahui riwayat hafaz an Asim sekarang? Maka dari sanad-sanad yang kita pelajari di ilmu qiraah. Dan bahkan Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara. Maka bacalah dari qiraah yang mudah bagi kalian. Maka jika dimudahkan bagi kita qiraah hafaz an Asim, alhamdulillah kita membacanya. Dan ada yang dimudahkan waras an Nafi', seperti orang-orang
yang belajar dari kecil qiraah Warsh an Nafi' dan membacanya, maka Nabi telah mengatakan faqra'u minhu ma tayassara. Bacalah Al-Qur'an dari 7 qiraah itu atau dari 7 bahasa itu yang lebih mudah kepada kalian. Maka dari mana qiraah yang kalian pelajari harus Hafs an Asim? Itu semuanya datang dari Nabi. Maka di sini kita tutup pelajaran kita dengan bagaimana kita memahamkan ilmu ini, dan apa yang kita baca dari qiraat-qiraat semuanya sanadnya sahih. Dan disebutkan bahkan oleh Imam Ibnu Baz muakhirin, dari para ulama mutaakhir, maka dia katakan bahwa perbedaan qiraat banyak sekali faidahnya bagi mereka yang memahami bahwa antara lafaz yang satu dengan lafaz yang lain meskipun berbeda saling menguatkan. Dan dari segi fikih saling memberikan faidah. Ini berbentuk lafadznya seperti ini, mempunyai hukum yang lain, datang dengan fi'il amr memberikan makna wajib, datang dengan fi'il yang tidak amr, datang dengan bentuk jamak, datang dengan bentuk mufrad, seperti di surat Ibrahim, rih dan riyah, dan datang juga di akhir surat Syams dengan fala yakhafu ukbeha atau ukbeha qiraah Warsh yang menyelisihi misalnya jumhur, wala yakhafu, di sini fala yakhafu. Maka dari makna-makna dari lafaz-lafaz yang berbeda dari qiraah memberikan makna banyak dari segi ilmi lughatil arabiyah, dari segi ilmi fikih dan yang lainnya. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Tafadhalu hafizakumullah.